Assalamualaikum. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Ketemu dengan saya lagi. Pada video ini kita lanjut membaca Harry Potter dan Batu Bertuah, chapter 11, Quidditch. Sebelum membaca, seperti biasa saya mohon maaf jika saya salah membaca, salah menyampaikan, atau terutama pada nama karakter, nama tempat, ataupun nama-nama lainnya yang ada di sini. Mohon maaf kalau saya salah membacanya. Chapter 11, Quidditch. Memasuki bulan November, hawa menjadi sangat dingin. Pegunungan yang mengelilingi sekolah berubah abu-abu, bersaput es dan danau seolah menjadi baja beku. Setiap pagi tanah berselimut salju. Hagrid terlihat dari jendela atas tengah melumerkan salju pada sapu-sapu untuk pertandingan Quidditch. Dia memakai jubah panjang dari kulit tikus mondok, sarung tangan dari bulu kelinci, dan sepatu bot besar dari kulit berang-berang. Masa pertandingan Quidditch telah dimulai. Pada hari Sabtu, Harry akan bermain dalam pertandingan pertamanya setelah berminggu-minggu berlatih. Gryffindor versus Slytherin. Jadi, jika Gryffindor menang, peringkat mereka akan naik ke tempat kedua dalam kejuaraan antar asrama. Nyaris tak ada yang pernah melihat Harry bermain karena Wood telah memutuskan bahwa sebagai senjata rahasia mereka, Harry harus dirahasiakan. Tetapi berita bahwa dia akan bermain dengan Seeker entah bagaimana telah bocor dan Harry tak tahu mana yang lebih buruk. Anak-anak berkata kepadanya bahwa dia akan bermain dengan brilian, atau mereka berkata akan berlari-lari di bawahnya memegangi kasur. Sungguh beruntung bahwa bercandaan mereka kali ya. Bahwa dia akan bermain dengan brilian, atau mereka berkata akan berlari-lari di bawahnya memegangi kasur. Ada sebagian yang menyindir Harry. Sungguh beruntung bahwa sekarang Harry berteman dengan Hermione. Dia tak tahu bagaimana bisa menyelesaikan semua PR-nya tanpa Hermione. Apalagi dengan latihan menit terakhir di Quidditch yang diwajibkan Wood. Hermione juga telah meminjaminya buku Quidditch dari masa ke masa yang ternyata menarik sekali. Harry jadi tahu ada 700 cara melakukan tindakan bodoh dalam Quidditch, dan kesemuanya terjadi di pertandingan Piala Dunia pada tahun 1473. Bahwa Seeker biasanya pemain yang paling kecil dan paling gesit, dan bahwa kecelakaan paling berat di Quidditch tampaknya diderita mereka. Bahwa walaupun orang jarang sekali mati karena bermain Quidditch, bisa terjadi wasit-wasit menghilang begitu saja dan baru ditemukan berbulan-bulan kemudian di Gurun Sahara. Hermione sudah tidak terlalu ketat lagi dalam melanggar peraturan sejak Harry dan Ron menyelamatkannya dari troll gunung, dan sikapnya juga jadi jauh lebih menyenangkan. Sehari sebelum pertandingan Quidditch pertama Harry, mereka bertiga berada di halaman yang super dingin selama sejam istirahat, dan Hermione menyihir api biru terang yang bisa dibawa-bawa ke dalam botol selai. Mereka sedang berdiri memunggungi api itu, menghangatkan diri, ketika Snape menyeberangi halaman. Harry, Ron, dan Hermione merapat untuk menghalangi api itu dari pandangan. Mereka yakin menyihir api tidak diizinkan. Celakanya, wajah mereka yang menyiratkan perasaan bersalah tertangkap mata Snape. Dia mendekat dengan terpincang-pincang. Dia tidak melihat api itu, tetapi kelihatannya dia mencari-cari alasan untuk mengadukan mereka. Apa yang kau pegang, Potter? Buku Quidditch dari masa ke masa, Harry menunjukkannya. Buku perpustakaan tidak boleh dibawa keluar sekolah, kata Snape. Berikan padaku. 5 angka dipotong dari Gryffindor. Peraturan itu diada-adakan. Rumah Harry gusar ketika Snape terpincang-pincang menjauh. Kenapa ya kakinya? Entahlah, tapi ku harap sakit sekali, kata Ron sengit. Guru disumpahi. Ruang rekreasi Gryffindor bising sekali malam itu. Harry, Ron, Hermione duduk bersama di dekat jendela. Hermione sedang memeriksa PR mantra milik Harry dan Ron. Dia tidak mengizinkan mereka menyalin PR-nya. Bagaimana kalian belajar kalau cuma menyalin? Tetapi dengan meminta Hermione memeriksa PR mereka toh dapat menjawab jawaban yang benar juga. Harry merasa resah.
Dia menginginkan kembali buku Quidditch dari masa ke masa untuk mengalihkan pikirannya dari pertandingan besok. Kenapa dia harus takut kepada Snape? Setelah bangkit, dia memberitahu Ron dan Hermione dia akan bertanya kepada Snape kalau dia boleh meminta buku itu kembali. Kau sendiri saja deh, kata mereka serempak. Tetapi Harry menduga Snape tak akan menolak jika ada guru-guru lain yang mendengarkan. Dia menuju ke ruang guru dan mengetuk. Tak ada jawaban, dia mengetuk lagi. Tetap tak ada jawaban. Mungkin Snape meninggalkan buku itu di dalam, layak diselidiki. Harry mendorong pintu hingga terbuka dan mengintip ke dalam. Pemandangan yang tampak olehnya sungguh mengerikan. Snape dan Filch ada dalam ruangan, cuma berdua. Snape mengangkat jubahnya sampai ke atas lutut. Salah satu kakinya terluka berdarah-darah. Filch sedang mendebatnya. Makhluk sialan, Snape memaki. Bagaimana mungkin kita mengawasi 3 kepala sekaligus? Harry Potter berusaha menutup pintu diam-diam, tetapi Potter! Wajah Snape berkeriut saking marahnya ketika dia menjatuhkan jubahnya untuk menyembunyikan kakinya. Harry menelan ludah. Saya hanya ingin tahu apakah saya boleh mengambil buku saya. Keluar! Keluar! Harry pergi sebelum Snape sempat mengurangi angka Gryffindor. Dia berlari ke atas. Berhasil. Berhasil? Tanya Ron kepada Harry, bergabung kembali bersama mereka. Ada apa? Dalam bisikan pelan, Harry memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya. Kalian tahu apa artinya? Dia mengakhiri ceritanya dengan menahan napas. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Kesitulah dia waktu kita melihatnya. Dia ingin mengambil entah apa yang dijaga anjing itu. Dan aku berani mempertaruhkan sapuku. Dialah yang memasukkan troll itu untuk mengalihkan perhatian. Mata Hermione terbelalak. Tidak, dia tak akan begitu, kata Hermione. Aku tahu dia tidak begitu menyenangkan, tapi dia tidak akan mencoba mencuri sesuatu yang disimpan Dumbledore. Astaga, Hermione, kau pikir semua guru itu orang suci atau apa? Tukas Ron. Aku setuju dengan Harry. Aku tidak percaya pada Snape. Tetapi apa yang dikejarnya? Apa yang dijaga anjing itu? Harry pergi tidur dengan kepala penuh pertanyaan yang sama. Neville menegur keras, tetapi Harry tidak bisa tidur. Dia mencoba mengosongkan pikiran. Dia perlu tidur, dia harus tidur. Beberapa jam lagi dia akan bermain dalam pertandingan Quidditch-nya yang pertama. Tetapi ekspresi wajah Snape ketika Harry melihat kakinya tidak mudah untuk dilupakan. Paginya udara sangat cerah dan dingin. Aula besar dipenuhi aroma lezat sosis goreng dan obrolan riang anak-anak sudah menanti saat menonton pertandingan Quidditch yang seru. Aku harus sarapan, aku tak ingin makan, sepotong roti saja, Hermione membujuk. Harry gelisah. Sejam lagi dia akan berjalan ke lapangan. Harry, kau butuh tenagamu, kata Seamus Finnegan. Seeker selalu jadi sasaran serangan tim lawan. Terima kasih Seamus, kata Harry seraya mengawasi Seamus yang memberi saus tomat yang banyak-banyak pada sosisnya. Pada pukul 11, seluruh sekolah tampaknya sudah memenuhi tempat duduk tinggi di sekeliling lapangan Quidditch. Banyak anak yang membawa teropong. Tempat duduknya memang sudah tinggi sekali, tapi kadang-kadang masih tetap sulit melihat apa yang terjadi. Ron dan Hermione bergabung dengan Neville, Seamus, dan Dean di si penggemar West Ham di deretan paling atas. Sebagai kejutan untuk Harry, mereka telah membuat spanduk besar dari spray yang telah dicabik-cabik Scrabbers. Tulisannya Potter for President dan Dean yang pandai menggambar telah melukis singa besar Gryffindor di bawahnya. Kemudian Hermione menyihirnya sedikit sehingga catnya berpendar warna-warni. Sementara itu di kamar ganti, Harry dan para anggota tim lainnya sedang memakai jubah Quidditch yang berwarna merah. Slytherin akan bermain dengan seragam berwarna hijau. Wood berdeham meminta anggotanya diam. Oke, men, katanya. Dan woman, kata Angelina Johnson si Cheeser. Dan woman, Wood setuju. Ini saatnya, saat yang penting, kata Fred Weasley. Yang sudah lama kita semua nantikan, kata George. Kami sudah hafal pidatomu, Oliver, Fred memberitahu Harry. Kami sudah masuk tim tahun lalu. Tutup mulut kalian berdua, kata Wood.
Ini tim terbaik yang pernah dimiliki Gryffindor selama beberapa tahun terakhir ini. Kita akan menang. Aku yakin." Dia membelalak pada mereka semua seakan ingin mengatakan, "Kalau tidak, awas." "Betul, sudah waktunya. Semoga sukses." Harry mengikuti Fred dan George meninggalkan kamar ganti dan berharap lututnya tidak goyah memasuki lapangan di bawah gemuruh sorakan. Madam Hook menjadi wasit. Dia berdiri di tengah lapangan, menunggu kedua tim dengan sapu di tangannya. "Aku menginginkan permainan yang jujur, anak-anak," katanya setelah mereka semua berkumpul mengelilinginya. Harry memperhatikan bahwa Madam Hooks tampaknya berbicara khusus kepada Kapten Slytherin Marcus Flint, anak kelas 5. Bagi Harry, tampaknya Flint punya keturunan darah troll. Dari sudut mata Harry melihat spanduk yang berkibar di atas para penonton bertulisan "Potter for President." Jantungnya berdegup. Dia merasa lebih berani. "Silahkan naik ke sabuk kalian." Harry naik ke atas Nimbus 2000-nya. Madam Hawk meniup peluit peraknya keras-keras. 15 sapu meluncur ke atas. Makin lama makin tinggi. Pertandingan dimulai dan Quaffle langsung berhasil ditangkap oleh Angelina Johnson dari Gryffindor. Sungguh cheater luar biasa cewek satu ini. Lumayan menarik lagi. "Jordan, maaf Profesor." Sahabat si kembar Weasley, Jordan adalah komentator pertandingan ini. Ia diawasi ketat oleh Profesor McGonagall dan Angelina benar-benar gesit di atas lontaran tepat di atas kepala Alicia Snipnet. Penemuan baru yang bagus si Oliver Wood tahun lalu, cuma cadangan. Kembali ke Angelina dan tidak, Slytherin berhasil merebut Quaffle, Kapten Slytherin, Marcus Flint. Kita ulangi sedikit ya. Dan Angelina benar-benar gesit di atas lontaran tepat kepada Alicia Snipnet. Penemuan baru yang bagus si Oliver Wood tahun lalu cuma cadangan. Kembali ke Angelina dan tidak, Slytherin berhasil merebut Quaffle. Kapten Slytherin Marcus Flint berhasil merebut Quaffle dan meluncur menjauh. Flint terbang bagai elang di atas sana. Dia akan mencetak tidak dihentikan oleh gerakan hebat kiper Gryffindor Wood. Dan Gryffindor kembali memegang Quaffle. Itu Cheater Katie Bell dari Gryffindor menukik manis mengitari Flint. Naik lagi dan pasti sakit sekali di belakang kepalanya dihantam belajar. Quaffle berhasil direbus Slytherin. Adrian Fauci melesat menuju gawang, tetapi dia diblok oleh belajar kedua yang dilempar ke arahnya oleh Fred atau George Weasley. Tak bisa membedakan yang mana. Yang jelas gerakan mereka bagus dari Better Gryffindor. Dan Angelina kembali memegang bola, tak ada halangan di depannya dan dia meluncur dan benar terbang menghindari belajar yang melaju cepat ke arahnya. Gol di depannya. Ayo Angelina. Kiper Bletchley menukik, lolos, gol untuk Gryffindor. Sorakan anak-anak Gryffindor membahana menembus udara dingin di tingkah jerit sesal dan ratapan anak-anak Slytherin. Geser sedikit, Hagrid, Ron dan Hermione merapat untuk memberi cukup tempat bagi Hagrid untuk bergabung bersama mereka. "Dari tadi nonton dari pondokku," kata Hagrid sambil membelai teropong besar yang bergantung di lehernya. "Tapi tidak seseru kalau di sini. Snitch-nya belum kelihatan." "Belum," kata Ron. "Harry belum banyak kerjaan. Cuma menghindari serangan." "Tapi kan susah juga," kata Hagrid, mengangkat teropongnya dan memandang ke langit, ke arah titik yang tak lain dan tak bukan adalah Harry. Jauh di atas mereka, Harry melayang di atas para pemain lain, menajamkan matanya mencari Snitch. Ini bagian dari rencana permainannya bersama Wood. "Menyingkirlah jauh-jauh sebelum kau melihat Snitch," kata Wood. "Kita tak ingin kau diserang sebelum waktunya." Ketika Angelina mencetak gol, Harry 2 kali melakukan terbang jungkir balik untuk melepas perasaannya. Sekarang dia sudah mencari-cari Snitch lagi. Sekali dia melihat kilatan emas, tetapi ternyata pantulan arloji dari salah satu si kembar Weasley. Sekali ada belajar yang meluncur ke arahnya, tetapi Harry berhasil mengelak dan Fred kemudian mengejar bola itu. Baik-baik saja di atas Harry, Fred masih sempat berteriak ketika dia memukul belajar keras-keras ke arah Marcus Flint. "Slytherin memegang bola," kata Lir Jordan. Chester Pucci menunduk menghindari 2 belajar, 2 Weasley dan Chester Bell dan meluncur ke arah tunggu. "Apa itu Snitch?" Gumaman merambat di antara penonton ketika Adrian Pucci menjatuhkan Quaffle gara-gara terlalu sibuk menoleh memandang kilatan emas yang baru saja melewati telinga kirinya. Harry melihatnya.
Dengan penuh semangat dia menukik menuju kilatan emas itu. Seeker Silterin, Terence Higgs juga telah melihatnya. Bersamaan mereka meluncur menuju Snitch. Semua chaser tampaknya sudah melupakan tugas mereka saat mereka melayang di udara untuk menonton. Harry lebih cepat dari Higgs. Dia bisa melihat bola kecil bulat itu dengan sayap berkepak meluncur ke atas. Harry menambah kecepatannya. Brak! Gerung marah terdengar dari anak-anak Gryffindor di bawah. Marcus Flynn sengaja menabrak Harry dan sapu Harry melenceng keluar jalur. Harry sendiri berpegangan erat agar tidak jatuh. Curang, jerit anak-anak Gryffindor. Madam Hook memarahi Flynn dan memberikan lemparan penalti kepada Gryffindor. Tetapi dalam hiruk-pikuk itu tentu saja Smith sudah menghilang. Di tempat duduknya, Dean Thomas berteriak, "Keluarkan dia, wasit, kartu merah." "Ini bukan sepak bola, Dean," Ron mengingatkan. "Kau tak bisa mengeluarkan pemain dan Quidditch. Dan apa itu kartu merah?" Tetapi Hagrid membela Dean. "Mereka harusnya ubah peraturannya. Flynn bisa bikin Harry jatuh dari atas. Sulit bagi Lee Jordan untuk tidak memihak. Jadi setelah kelicikan yang menyebalkan dan tampak jelas tadi, Jordan," tegur Profesor McGonagall. "Maksudku, setelah kecurangan yang terang-terangan dan menjijikkan, Jordan, kuperingatkan kau." Baiklah. Flynn nyaris membunuh Seeker Gryffindor. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Saya yakin maka penalti untuk Gryffindor yang dilakukan oleh Snape dan langsung dilempar kembali, tak ada yang masalah. Pertandingan masih berlangsung. Gryffindor masih memegang bola. Ketika Harry menghindari belajar lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Sedetik Harry mengira dia akan jatuh. Dipegangnya erat-erat sapunya dan kedua tangannya juga dijepit dengan lututnya. Belum pernah dia mengalami yang seperti ini. Terjadi lagi, seakan sapu itu ingin melontarkannya. Tetapi Nimbus 2000 tidak tiba-tiba saja ingin menjatuhkan penumpangnya. Harry berusaha menuju ke tiang gawang Gryffindor lagi. Terpikir olehnya untuk mengusulkan kepada Wood agar minta waktu istirahat sebentar. Dan tiba-tiba dia sadari bahwa dia kehilangan kendali atas sapunya. Dia tidak bisa membelokkannya. Dia bahkan tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Sapu itu terbang zigzag di udara dan berulang-ulang membuat gerakan mengibas yang nyaris membuat Harry jatuh. Lee masih mengomentari. Bola di tengah Slytherin, Flynn memegang waffle, melewati Snape, melewati bel, muka Flynn terhantam belajar. Mudah-mudahan hidungnya patah. Cuma bergurau, Profesor. Slytherin mencetak gol. Oh, tidak. Anak-anak Slytherin bersorak. Tampaknya tak seorang pun melihat bahwa sapu Harry bertingkah aneh. Sapu itu pelan-pelan membawa Harry makin tinggi, menjauh dari permainan. Searah menyentak dan memelintir. "Ngapain si Harry?" gumam Hagrid. Dia memandang lewat teropongnya. "Kau tak kenal dia. Aku akan bilang dia kehilangan kendali atas sapunya." "Tapi mana mungkin?" Mendadak anak-anak di seluruh tribun menunjuk-nunjuk ke arah Harry. Sapunya berguling-guling. Harry hanya bisa berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian semua penonton menahan napas. Sapu Harry menyentak liar dan Harry terlontar dari atasnya. Sekarang dia bergelantungan hanya dengan satu tangan saja. "Apa sesuatu terjadi ketika Flynn memblokirnya?" Seamus berbisik. "Mana mungkin," kata Hagrid, suaranya bergetar. "Tak ada yang bisa mempengaruhi sapu kecuali sihir hitam yang kuat. Tak ada anak yang bisa melakukannya kepada Nimbus 2000. Mendengar itu, Hermione merebut teropong Hagrid. Tetapi alih-alih meneropong Harry, dengan panik dia mengarahkan kepada para penonton. "Apa yang kau lakukan?" rintih Ron dengan wajah pucatnya. "Sudah kuduga," Hermione kaget menahan napas. "Snape, lihat." Ron merebut teropong itu. Snape ada di tengah, di deretan tempat duduk yang berhadapan dengan mereka. Matanya tertuju kepada Harry dan mulutnya kemat-kamit hentinya. "Dia sedang berbuat sesuatu, memantrai sapu Harry," kata Hermione. "Apa yang harus kita lakukan?" "Serahkan saja padaku." Sebelum Ron sempat mengucapkan sepatah kata, Hermione sudah lenyap. Ron kembali mengarahkan teropongnya kepada Harry. Sapunya bergetar begitu hebat, sehingga nyaris tak mungkin baginya untuk bergelantung lebih lama lagi. Semua penonton berdiri mengawasi dengan cemas ketika si kembar Weasley terbang ke atas mencoba menyelamatkan Harry dengan menarik ke atas salah satu sapu mereka. Tetapi percuma, setiap kali mereka berhasil mendekat, sapu Harry akan melompat lebih tinggi lagi. Mereka menukik turun dan memutar di bawahnya. Rupanya berharap menangkap Harry kalau dia jatuh. Marcus Flynn menyambar Quaffle dan mencetak gol kelima tanpa ada yang memperhatikan.
Ayo Hermione, Ron bergumam putus asa. Hermione bersusah payah berusaha menuju deretan tempat duduk tempat Snape berdiri, dan sekarang berlarian di deretan di belakangnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf ketika menabrak Profesor Quirrell sampai jatuh terjerembab di deretan ke deretan di depannya. Setibanya di tempat Snape, Hermione berjongkok, mencabut tongkatnya dan membisikkan beberapa kata pilihan. Nyala api biru meluncur dari tongkatnya, menyambar ujung jubah Snape. Perlu kira-kira 30 detik bagi Snape untuk menyadari bahwa jubahnya terbakar. Jeritan mendadaknya cukup membuat Hermione tahu dia telah melaksanakan tugasnya. Diraupnya api itu dari jubah kecil Snape dan dimasukkannya ke dalam botol kecil di sakunya. Lalu dia berjalan kembali sepanjang deretan tempat duduk yang dilewatinya tadi. Snape tak akan tahu apa yang telah terjadi. Tetapi itu cukup, di angkasa Harry mendadak saja bisa naik kembali ke atas sapunya. Neville, kau boleh lihat sekarang, kata Ron. Selama 5 menit terakhir itu Neville terisak-isak menyembunyikan wajahnya di jaket Hagrid. Oh, Neville ketakutan, parno, menyembunyikan wajahnya di balik jaket Hagrid selama melihat keadaan Harry seperti itu. Harry sedang meluncur ke bawah ketika penonton melihatnya mengatupkan tangan ke mulutnya, seakan dia mau muntah. Dia mendarat di lapangan dengan tangan dan kakinya terbatuk. Harry sedang meluncur ke bawah ketika penonton melihatnya mengatupkan tangan ke mulutnya, seakan dia mau muntah. Dia mendarat di lapangan dengan tangan dan kakinya terbatuk dan sesuatu yang keemasan jatuh di tangannya. Aku berhasil menangkap Snitch, teriaknya. Seraya melambaikan Snitch itu di atas kepalanya dan permainan pun berakhir dengan hiruk-pikuk penuh kebingungan. Dia tak menangkapnya, dia nyaris menelannya. Flinch masih uring-uringan 20 menit kemudian. Tetapi tak ada gunanya, Harry tidak melanggar peraturan. Dan Lee Jordan dengan sukacita masih terus mengumandangkan komentarnya. Gryffindor menang dengan skor 170 melawan 60. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak mendengar semua itu. Dia sedang menghadapi secangkir teh hangat pekat di pondok Hagrid, ditemani Ron dan Hermione. Snape pelakunya, Ron menjelaskan. Hermione dan aku bisa melihatnya. Dia komat-kamit mengutuk sapumu, sama sekali tak melepaskan pandangan darimu. Omong kosong, kata Hagrid, yang sama sekali tak tahu apa yang terjadi di sebelahnya di arena tadi. Untuk apa Snape melakukan hal semacam itu? Harry, Ron, dan Hermione saling pandang bingung bagaimana menjelaskannya. Harry memutuskan untuk berterus terang. Aku tak sengaja tahu sesuatu tentang dia, katanya kepada Hagrid. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Anjing itu menggigitnya. Kami menduga dia ingin mencuri entah apa yang dijaga anjing itu. Teh yang dipegang Hagrid sampai terjatuh. Bagaimana kalian bisa sampai tahu tentang Fluffy? Katanya. Fluffy? Ya, dia anjingku. Kubeli dari orang Yunani. Yang ketemu aku. Ya, dia anjingku. Kubeli dari orang Yunani yang ketemu aku di rumah minum tahun lalu. Kupinjamkan dia ke Dumbledore untuk jaga. Ya, anjing Harry penuh semangat. Jangan tanya-tanya lagi, tukas Hagrid keras. Itu rahasia besar. Tapi Snape mau mencurinya. Omong kosong, kata Hagrid. Snape guru Hogwarts. Dia tidak akan berbuat seperti itu. Kalau begitu, kenapa dia mau membunuh Harry? Suruh Hermione. Kejadian sore itu rupanya telah mengubah penilaian Hermione tentang Snape. Aku bisa mengenali orang yang mau berbuat buruk, Hagrid. Aku sudah membaca banyak tentang itu. Kita harus mempertahankan kontak mata dan Snape sama sekali tidak berkedip. Aku melihatnya. Aku beritahu kalian, kalian keliru, kata Hagrid panas. Aku tak tahu kenapa saku Harry bertingkah seperti itu, tapi Snape tidak akan mencoba membunuh muridnya sendiri. Sekarang dengarkan aku. Kalian bertiga, kalian mencampuri hal-hal yang bukan urusan kalian. Itu berbahaya. Lupakan saja anjing itu dan lupakan apa yang telah dijaganya. Itu urusan Profesor Dumbledore dan Nicholas Flamel. Ah, ceplos Harry. Jadi ada orang yang bernama Nicholas Flamel yang terlibat, kan? Hagrid kelihatan marah sekali pada dirinya.
Itu akhir dari chapter 11, diakhiri dengan Hagrid yang keceplosan mengatakan sesuatu yang sepertinya penting, dan Hagrid marah kepada dirinya sendiri karena keceplosan itu. Sampai jumpa pada cerita lainnya. Assalamualaikum.